Lagi scrolling, melintas sebuah flyer dengan sebuah statement yang kuat dari seorang pemimpin Persia modern, yaitu Sayyid Mujtaba Khomeini, yang isinya, "Kami berasal dari warisan Hasan dan Hussein. Kami mungkin jatuh, tetapi kami tidak akan menyerah." Lalu terlintas begitu aja di pikiran saya, kenapa Hasan dan Hussein? Mengapa nggak langsung mengatakan kami itu keturunan Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan lebih prestisius ya nggak sih? Juga lebih menggetarkan pastinya ya kan? Saya coba merenungi dan mulai buka-buka buku sejarah. Lalu saya coba buat timeline sederhana seperti ini ya. Ringkasannya adalah 15 Ramadan tahun 3 Hijriah atau sekitar 624 sampai 625 Masehi lah ya kurang lebih, Sayyid Hasan lahir. Jadi cucu tertua Nabi ya. Kemudian tanggal 3 Sya'ban tahun 4 Hijriah atau sekitar bulan Januari di 626, Sayyid Hussein adiknya Hasan lahir. Dalam satu riwayat, belum lama setelah Sayyid Hussein lahir, Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nubuah tentang masa depan kedua cucunya itu, yang membuat Rasulullah sangat bersedih. Jadi singkatnya, Sayyid Hasan akan wafat dalam keadaan diracun dan Sayyid Hussein ditebas lehernya. Lalu pada 50 Hijriah atau sekitar April 670 Masehi di Madinah, Sayyid Hasan bin Ali wafat karena diracun. Motifnya adalah karena Sayyid Hasan terlalu populer dan memiliki terlalu banyak pengikut yang dianggap sebagai ancaman serius bagi pemerintahan saat itu. Siapa pelakunya? Astagfirullahaladzim, itu istrinya sendiri. Dia silau dengan iming-iming 100.000 dirham atau kalau saat ini bila dikonversikan dengan kurs sekarang sekitar 4,7 miliar rupiah. Nanti checking aja ya di Google. Kemudian iming-iming selanjutnya adalah bahwa istrinya tersebut nanti akan dinikahi oleh penguasa saat itu, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, besarnya kompensasi yang dijanjikan ini menunjukkan bahwa konspirasi pembantaian terhadap Sayyid Hasan merupakan sesuatu yang sangat serius. Pada 10 Muharram atau di tahun 61 Hijriah atau sekitar 10 Oktober 650 Masehi, Sayyid Hussein bin Ali syahid dalam pertempuran Karbala di dekat Sungai Efrat yang saat ini ada di wilayah Irak. Kita coba simak sebentar ya, cuplikan film peristiwa di Karbala itu. Tahun 680 Masehi, di padang Karbala yang gersang, sebuah tragedi terjadi. Bukan sekadar perang, tapi momen yang menguji hati nurani umat Islam hingga hari ini. Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memilih untuk tidak mengakui kekuasaan yang menurutnya tak lahir dari musyawarah umat. Ia pun memulai perjalanan menuju Kufah. Penduduk Kufah mengirimkan surat dukungan. Mereka menyatakan siap membela Husain. Namun di balik itu, situasi politik berubah cepat dan tak terduga. Ketika Husain dalam perjalanan, gubernur Kufah diganti. Pemerintahan pusat memperkuat kendali. Janji dukungan pun mulai kabur dalam tekanan. Husain dan rombongannya, terdiri dari keluarga dan sahabat, berhenti di Karbala. Di sana pasukan pemerintah mencegat mereka. Sebuah perundingan gagal tercapai. Jumlah pasukan tak seimbang. Air dari sungai Eufrat dibatasi. Ketegangan meningkat. Husain tetap menolak memberikan sumpah setia. Sebuah keputusan yang berat. Pada tanggal 10 Muharram, pertempuran pecah. Singkat tapi berdarah. Husain dan hampir seluruh pengikutnya gugur. Peristiwa itu mengguncang dunia Islam. Karbala bukan sekadar pertumpahan darah. Itu adalah tragedi moral yang menyisakan luka kolektif. Umat Islam dari berbagai mazhab mengenangnya dengan duka. Namun dari tragedi itu, lahirlah semangat perenungan. Tentang keadilan, kepemimpinan, dan keberanian mempertahankan prinsip meski di hadapan maut. Peristiwa Karbala dikenang dengan cara berbeda. Ada yang meratapinya, ada yang mengambil pelajaran diam-diam. Tapi semua sepakat, itu adalah luka sejarah. Husain bukan hanya tokoh sejarah. Ia menjadi simbol nilai yang melampaui perbedaan mazhab. Nilai keberanian, keikhlasan, dan keyakinan pada kebenaran. Karbala bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah cermin bagi setiap generasi. Tentang pilihan yang sulit, tentang prinsip, dan tentang apa arti keberanian saat dunia memilih diam. Setelah peristiwa Karbala tersebut, saya sedih ya kalau baca cerita tentang Karbala ini, apalagi sampai nonton gitu. Setelah peristiwa Karbala tersebut, keturunan Rasulullah yang tersisa, yaitu Sayyid Ali Zainal Abidin dan Sayyidah Zainab, dibawa sebagai tawanan oleh Yazid bin Muawiyah. Dan selanjutnya mereka menetap di Madinah, Saudi Arabia. Pada saat itu mereka banyak sekali mendapatkan tekanan, perselisihan, fitnah,
dan banyak hal buruk yang diterima oleh keturunan Nabi Rasulullah SAW atau para ahlul bait. Kenapa? Karena pengaruh yang selalu dianggap mengancam elektabilitas pemerintahan, gitu ya. Karena itu ahlul bait banyak yang memutuskan hijrah, sebab tekanan politik yang luar biasa, terutama pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah itu sudah luar biasa. Persia dengan wilayah yang luas dan pegunungan di sekitarnya yang sulit ditembus menjadi salah satu tempat yang dianggap aman bagi penerus keturunan Rasulullah. Nah, pada tahun 817 Masehi, saat itu pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, hubungan Ahlul Bait dengan pemerintahan sedikit lebih lembut gitu ya. Bahkan Imam Ali Al-Ridho diperintahkan untuk pindah dari Madinah ke Khurasan, yaitu Persia Timur, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat politik dan ekonomi yang makmur, juga sangat berpengaruh. Beliau mendapatkan kedudukan strategis sebagai putra mahkota atau Wali Al-Ad pada tahun 817 Masehi. Meskipun ada tujuan politis dari Khalifah Al-Ma'mun, yaitu untuk meredam konflik dan mendapatkan dukungan dari mereka yang pro Ahlul Bait, tetapi setidaknya Ahlul Bait sudah tidak mendapatkan ancaman yang sangat menyedihkan seperti sebelumnya gitu ya. Syarat pengangkatan atau kedudukan yang diberikan kepada Ahlul Bait antara lain pada saat itu adalah bahwa Imam Ali Ar-Ridho dilarang mencampuri urusan pemerintahan. Kedudukan tersebut juga tidak bisa diwariskan alias harus berakhir hingga ketika beliau wafat. Nah, jadi pada tahun 818 Masehi, saat beliau wafat, maka gelar sebagai putra mahkota juga berakhir gitu loh, tidak bisa diwariskan. Sekarang beliau dimakamkan di kota Tus yang sekarang lebih dikenal sebagai Mashhad. Alhamdulillah saya sudah ke sana dan mudah-mudahan teman-teman yang suka dengan sejarah bisa mengunjungi juga ya. Jadi lebih dikenal dengan Imam Reza Shrine. Itu masjidnya luar biasa, bagus banget, pintu gerbangnya itu dilapisi emas dan di dalamnya itu banyak ornamen-ornamen yang seperti permata. Jadi kalau kita masuk ke dalamnya itu seperti masuk ke dalam cangkang permata. Kenapa? Karena ukiran-ukiran dari kaca itu memantulkan cahaya-cahaya seperti berlian. Jadi luar biasa mewahnya. Kalau kita pernah ke Madinah ya, di Madinah juga kan mewah ya. Kalau ini super mewah gitu loh. Pintu gerbangnya itu lapis emas. Saat ini kota Mashhad menjadi pusat spiritual terbesar di Persia modern atau yang kita sebut dengan Iran. Oke, selanjutnya pada abad ke-15 sampai 17, dinasti Safawi mengundang para ulama Ahlul Bait, Sayyid dan Sayyidah dari seluruh dunia untuk memberikan pengajaran agama. Mereka diberi kedudukan, tempat tinggal, tunjangan finansial yang cukup sebagai bentuk penghormatan kepada keturunan Nabi. Jadi di Persia atau Persia modern atau Iran saat ini, keturunan Nabi lebih dimuliakan lah ya. Sehingga banyak yang pindah dan berhijrah ke Iran gitu. Itulah kenapa banyak sekali keturunan Nabi yang tinggal di Iran saat ini. Jadi kalau diperkirakan di saat ini ada sekitar 6 juta orang di Persia modern yang merupakan keturunan Rasulullah SAW yang menyandang gelar Sayyid dan Sayyidah. Nah, khusus untuk di Persia modern atau kita sebut Iran, ciri-ciri ulama Ahlul Bait di wilayah Persia modern ini adalah mereka mengenakan sorban berwarna hitam sebagai bentuk duka cita dan penghormatan pada perjuangan Kanjeng Nabi Rasulullah dan cucu terkasih beliau yaitu Hasan dan Husain yang syahid karena konspirasi politik yang sangat kejam. Setelah mencoba merangkum timeline ini, saya jadi lebih memahami gitu ya, mengapa Sayyid Mujtaba Khamenei menyebut mereka pewaris Hasan dan Husain. Mungkin beliau ingin mengingatkan betapa jahatnya konspirasi yang dilakukan terhadap kakek buyut mereka hingga keturunannya. Namun mereka dengan segala harga diri yang ada tetap tidak menyerah. Mungkin spirit itu yang ingin disampaikan pada dunia untuk mengingatkan bahwa intrik politik yang telah mereka terima sejak lama, terutama pada peristiwa pembantaian di Karbala, itu luar biasa kejam. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau ada ketidaksesuaian data, silakan feel free untuk dikoreksi di kolom komentar. Kalau ada tambahan juga boleh. Saya nggak kuat, selalu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf kalau ada salah-salah data ya.